Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati di seluruh Indonesia. Perkenankan, kali ini saya akan menyampaikan topik tentang Siswena 2020. Perkenalkan, nama saya Suratmo, salah satu anggota asesor BAN SM Provinsi Jawa Tengah, akan menyampaikan tentang Siswena 2020. Baik, Bapak Ibu semuanya, dalam hal ini Siswena 2020 ini akan mempertegas tentang dashboard dan asesmen kecukupan. Bapak Ibu semuanya, kali ini di tahun 2020 ini sudah diperkenalkan tentang aplikasi Siswena Sekolah dan Madrasah yang pada bulan September kemarin sudah diadakan diklat asesor khususnya untuk Jawa Tengah. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Untuk kali ini, sesi ini, ada dua tujuan yang Bapak Ibu akan peroleh atau mudah-mudahan tercapai. Yang pertama adalah memiliki pemahaman mengenai dashboard Siswena SM 2020, memiliki pemahaman mengenai asesmen kecukupan Siswena SM 2020. Selanjutnya, pada Siswena ini ada dashboard yang merupakan instrumen perwujudan dari salah satu komponen reformasi akreditasi, yaitu perubahan model bisnis akreditasi sekolah atau madrasah. Yang kedua, dashboard akan menampilkan perkembangan indikator kinerja atau scorecard setiap tahun dari setiap sekolah atau madrasah yang terakreditasi. Yang ketiga, indikator kinerja sekolah atau madrasah diperoleh dari sumber data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama yang sudah diinput oleh sekolah atau madrasah. Dalam hal ini, Dapodik, AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar, EMIS, Simpatika, dan lain-lain. Karena ada periode pembukaan Siswena, Dapodik, EMIS, maka sekolah dan madrasah harus selalu memonitor kapan dibuka EMIS dan Dapodik untuk mengupload data-data yang diperlukan. Berikutnya adalah indikator kinerja. Indikator kinerja ini akan digunakan untuk dasar keputusan apakah sekolah madrasah akan mendapat perpanjangan akreditasi otomatis atau reakreditasi. Kemudian, Siswena akan membaca pemenuhan indikator komplain mutlak dan skor indikator komplain relatif dari dashboard. Dashboard juga akan dipergunakan sebagai penunjang lainnya atau berfungsi untuk menunjang lainnya. Di dalam dashboard itu sekolah atau madrasah mengupload atau mengisi asesmen kecukupan. Apa saja asesmen kecukupan ini? Yang pertama adalah pemenuhan indikator komplain mutlak atau ICM
Ini mutlak harus diisi oleh madrasah atau sekolah. Ini ada 5 komponen. Wajib diisi. Yang kedua, asesmen terhadap indikator komplain relatif atau ICR. Ini dalam hal ini ada 10 komponen yang nanti akan saya uraikan. Asesmen kecukupan yang ketiga yaitu data isian akreditasi atau DIA, sekolah atau madrasah. Ini Bapak Ibu sudah banyak memahami, tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali saya jumpai pada waktu membuka Sisbena madrasah atau sekolah itu tidak sesuai dengan harapan. Banyak data-data yang kosong, kemudian isian akreditasi itu tidak diisi, sehingga kami asesor banyak memerlukan pemikiran yang lebih berat lagi karena kekosongan data itu. Berikutnya, asesmen kecukupan yang 4 yaitu dokumen-dokumen yang diunggah sekolah atau madrasah dalam Sisbena, sekolah atau madrasah. Ya, nanti dokumen itu berupa dalam satu file harus berupa PDF, nanti diunggah. Berikutnya, data indikator kinerja. Ini. Yang dalam hal ini nanti akan dilihat atau dimonitor di Sisbena, yaitu di dashboard, yang nanti akan menjadi penentu sekolah atau madrasah ini layak untuk diakreditasi atau tidak. Yang keenam, yaitu asesor mengisi berita acara hasil asesmen kecukupan. Jadi asesor itu akan membaca data-data ICM dan ICR yang telah diisi oleh Bapak Ibu atau sekolah madrasah, dibaca oleh asesor, kemudian asesor menentukan atau menilai berdasarkan data yang telah diupload. Hasilnya, sekolah atau madrasah yang dinyatakan layak dalam asesmen kecukupan akan divisitasi oleh asesor tersebut. Selanjutnya, asesmen kecukupan indikator komplain ini terdiri atau dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah ICM, indikator komplain mutlak. Indikator ini mutlak harus dipenuhi oleh sekolah madrasah. Skala pengukurannya berupa biner, iya atau tidak. Sebagai contoh, sekolah atau madrasah yang tidak mengupload IJOP, izin operasional sekolah atau madrasah, otomatis asesor akan menentukan jawaban. Kalau belum diupload, berarti jawabannya tidak. Nah, dalam hal ini, kalau sekolah sudah mempunyai tidak diupload, maka sekolah itu akan mengalami kerugian. Bukan hanya sekolah saja, tetapi masyarakat. Ini. Untuk itu, karena jawabannya ya tidak, maka 5 hal ini harus di-upload. Kemudian yang berikutnya, yang kelompok kedua yaitu indikator komplain relatif atau ICR. Nah, indikator ini merupakan bagian dari sistem scoring, yaitu indikator performance, tetapi didasarkan data sekunder. Nah, data ICR ini asesor tidak bisa menilai, tetapi sistem yang akan menilai. Selanjutnya, baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, di dalam indikator komplain mutlak atau ICM ada 5 komponen atau butir pertanyaan yang harus Bapak Ibu penuhi dengan mengupload
data-datanya. Yang pertama yaitu sekolah atau madrasah telah memiliki izin operasional atau IJOP yang dibuktikan dengan telah mengupload dalam Dapodik. Artinya walaupun sekolah sudah punya, tetapi pada saat asesor membuka dashboard ternyata sekolah atau madrasah belum mengupload, maka sekolah atau madrasah ini dianggapnya belum mempunyai. Nah, ini suatu kesalahan yang akan merugikan bagi sekolah atau madrasah, sekaligus masyarakat juga akan dirugikan karena andai kata tidak terakreditasi untuk tingkat misalnya MTS atau SMP, maka di tingkat atasnya tidak akan mendapat nilai dari kriteria atau perolehan akreditasi dari BAN SM ini. Maka jawabannya adalah tidak ini, karena belum diupload begitu. Untuk itu ini harus jawabannya iya. Yang kedua, kepala sekolah atau madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Nah, ini yang menjadi bahan perbincangan di kalangan sekolah atau madrasah. Sebetulnya yang berhak mengeluarkan itu siapa? Dalam hal ini, instansi atau lembaga yang berhak adalah LP2KS. Akan tetapi karena banyaknya kepala sekolah dan kepala madrasah, maka lembaga seperti Kementerian Agama, kemudian dari Yayasan Ma'arif atau Muhammadiyah mengajakkan kerjasama dengan LP2KS tadi sehingga bisa mengadakan diklat. Perguruan tinggi yang saya tahu di sini adalah UMB misalnya, itu bisa melaksanakan diklat STTPL sehingga dipakai untuk akreditasi untuk memenuhi poin ini sehingga bisa dicawang gitu. Berikutnya, sekolah atau madrasah pernah meluluskan siswa. Kalau dulu sebelum tahun 2020 terakhir 2019 itu sekolah yang menjadi sasaran utama adalah sekolah baru, walaupun baru mempunyai satu lokal ini. Nah, ini berubah lagi sesuai dengan regulasi tentang alasan mengapa sekarang dimasukkan, kemudian kemarin tidak, itu kita ikuti keputusan begitu. Ini harus dijawab atau diupload jumlah setiap kelasnya lulusannya ini. Kemudian sekolah atau madrasah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Nah, ini sekolah madrasah harus menjalankan alokasi waktu atau waktu yang disediakan itu sesuai dengan struktur kurikulum yang dikeluarkan oleh Permendikbud. Jangan sampai ini ada yang kelompok A dan kelompok B. Kalau kelompok A itu tidak boleh dikurangi, kalau kelompok B bisa dikurangi karena bisa untuk relokasi, itu istilahnya untuk ekstra kurikuler. Ini harus dijawab juga, ya. Kemudian sekolah madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. Ini jangan sampai ada mata pelajaran yang tidak diajarkan diganti mata pelajaran lain karena tidak sesuai. Ada juga begitu. Nah, ini kalau tidak bisa membuktikan, maka tidak bisa dicentang di sebelah kiri ini. Itu untuk indikator komplain mutlak, wajib dijawab iya semuanya ini. Jangan tidak. Nanti kalau tidak, maka sekolah madrasah tidak layak untuk divisitasi.
Selanjutnya, indikator komplain relatif atau ICR ini. Ini ada 10 ini. Nanti 10-nya ini berkaitan dengan 8 standar. Silakan Bapak Ibu semuanya mulai memanage. Yang pertama ya, itu berapa jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik. Nah, ini sudah semuanya, saya lihat hampir semua sekolah atau madrasah gurunya memiliki ijazah sarjana atau diploma 4. Yang kedua, jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini untuk sekolah-sekolah swasta, saya kira ini juga belum maksimal karena hampir masih banyak guru WB yang belum mempunyai sertifikat. Nah, ini perlu ada dorongan dari baik instansi maupun kepala sekolah untuk ikut ini sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Yang ketiga, jumlah guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikannya. Baik, berikutnya adalah yang keempat, butir yang keempat. Sekolah atau madrasah memiliki tenaga administrasi mulai dari tingkat SD, MI, ini tenaga, kemudian kepala tenaga administrasi untuk tingkat SMP, MTS, SMA, dan seterusnya ini, SLB, yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kelima ini, sekolah madrasah memiliki kepala laboratorium, SMA, MA, dan kepala laboratorium bengkel workshop ini untuk SMK harus mempunyai, atau guru keterampilan untuk SLB dengan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Ini. Yang keenam, sekolah atau madrasah dalam hal ini memiliki kepala perpustakaan ini yang memenuhi syarat. Ini. Kemudian jumlah rombel ya. Ada berapa rombel? Misalnya 3 kelas, ternyata rombelnya hanya 2. Itu kalau dalam aplikasi, walaupun jumlahnya kelasnya banyak, tetapi kalau rombelnya itu tidak sesuai, maka akan mengakibatkan nilai atau kriteria yang akan diperoleh itu akan menjadi kurang. Kemudian bangunan sekolah atau madrasah ini yang ketujuh. Ini harus memiliki instalasi listrik sesuai dengan daya yang mencukupi ini. Yang berikutnya yaitu memiliki sarana penunjang yang cukup ini dalam rangka pembentukan karakter sekarang. Kemudian sekolah madrasah memiliki jamban atau WC yang cukup pula. Ini sesuai dengan rasio jumlah siswanya. Itu 10 komponen ICR yang harus diupload karena akan secara otomatis dinilai oleh dashboard Sismena itu. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, kita lihat pembobotan indikator. Nah, di sini untuk pembobotan di tahap pertama yaitu untuk ICR ini secara otomatis nanti akan mempunyai nilai berapa bobotnya ini. Karena berhubungan dengan data sekunder, asesor tidak bisa melihat nilai ini atau menilai. Kemudian tahap yang kedua, indikator performa. Nah, inilah yang nanti akan divisitasi secara langsung nanti melalui berbagai penggalian data. Yang pertama yaitu mutu lulusan. Nah, nanti diperoleh dari data wawancara, dokumentasi,
angket, dan ini observasi. Nah, ini ada 4 penggalian data yang nantinya untuk menggali setiap komponen dalam akreditasi. Komponen yang kedua adalah proses pembelajaran, nanti kodenya adalah U2. Ini nilainya, bobotnya adalah 0,25. Kemudian mutu guru, ini simbolnya adalah U3. Kemudian bobotnya adalah 0,15. Manajemen sekolah atau madrasah, simbolnya adalah U4, yaitu bobotnya 0,5. Nah, nanti dikalkulasi berapa semua nilai yang ada. Nanti dilihat standar nilai berapa untuk kategori A, B, C, dan seterusnya. Itu sambil menunggu ditetapkannya ESP 2020 oleh Pak Menteri. Selanjutnya, catatan untuk P itu indikator komplain relatif, U itu untuk kinerja, komponen kinerja. Selanjutnya rumus yang digunakan ini Bapak Ibu, tidak kelihatan ya. Ya, saya geser dikit. Itu N nilai akhir, ini ada nilai akhir. Itu 0,15 itu tadi, yaitu untuk P tahap 1 atau ICR, kemudian ditambah 4 komponen, mulai dari mutu lulusan, ini mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, penjelasan atau materi tentang dashboard dan asesmen kecukupan yang ada di Sispena 2020. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Yang penting Bapak Ibu silahkan untuk meninggalkan pesan atau bertanya supaya channel ini bisa berkembang. Sekian, hidup Pokjawas Jawa Tengah, dan hidup untuk seluruh pengawas di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.